Ya Nah, Prof, itu anunya penerbit yang nah ya. kita bicara novelnya nih. Nah, kalau bicara novel ini kan kita selalu kalau bicara cerita kan kita selalu bicara tokoh. Nah, kalau di Ya, dalam novel ini siapa-siapa saja tokoh yang Prof hadirkan untuk mengulas tentang sejarah latar Perang Makassar 1669 ini. begini. Ya, Ini menarik juga ya. ya, Pertanyaanmu menarik. Ada seorang wartawati identitas namanya Ria ya. Iya. Kebetulan dia Fakultas Sastra. ya, Iya. betul, betul, betul. Dia menulis skripsi mengenai fakta dan fiksi dalam satu cerita. Hmm, Ya kan? Dia tanyakan pada saya, karena sudah terbit ini barang. ya, Dia tanyakan sama saya, Bang Nur, berapa persen fakta, berapa persen fiksi di dalam cerita Anda? Saya bilang, oh itu faktanya, kalau tidak 50-50, faktanya mungkin 60%. hmm, 40% itu fiksi. Ya fiksinya itu ada nama-nama, dia bilang ada nama-nama fiksi, ada. hmm, Pacarnya ini Fatimah. hmm. Ya, itu terus terang itu fiksi. Tetapi faktanya ada beberapa. Ya, Fatimah itu ada. Itu ada. fakta itu. Itu fakta sejarah Putrinya ya. Sultan Hasanuddin. Ya, Hmm, ya, putrinya Sultan Hasanuddin. Ada makamnya di Mempawah kalau memang betul. Tapi hmm, ada yang katakan bahwa makamnya juga ada di Selangor, di hmm. Malaysia. Di Malaysia. Ini memang sudah kayak Tong Se Yusuf ya. Se Iya, iya, Yusuf kan betul. ada tiga makamnya. Ada Ya. di Afrika Selatan, ada di Banten, ada di Hmm, Makassar. Ya. hmm, Nah ini jadi kayak Fatima ini ya, saya hmm. dapatkan data bahwa ada makamnya di Selangor, ada yang mengatakan di Mempawah, ya ada Ya. apa yang pasti tidak ada di sini. Itu fakta itu, fakta. Kemudian apa namanya Imanin Rori Karet Tojeng, Mandri Rori Karet Tojeng. putri Nah ya, putra betul bungsunya itu, di dalam putra novel ini kan ada Karengalesong, dibahas ini sosok-sosok dalam Perang Makassar ini. ya itu nih Ya, di sini. ada di Oh, situ. Iman Imanin Nindroni Rori. Kareng Tojeng. Ya. Hmm. Jadi Manindrori ini putra bungsunya Karin Somba tuh Sultan Hasanuddin, Hmm. putra bungsunya. Jadi ini Manindrori ini dia lari ke Jawa waktu terjadi eksodus besar-besaran di Somboku, ya, waktu Hmm. perang besar-besaran. Dia lari ke Jawa, Hmm. lari ke Jawa. Jadi apa? Di sana dia bantu apa waktu perang dia bantu karena Trunojoyo ya. Ya, Ya, ya. itu kan ada di dalam sejarah itu. Dia anak Perang muda Mataram ya. yang gagah, cakep. Ya. Jadi anak muda pada waktu lari itu dia masih berusia 10 tahun. Dibawa oleh pamannya, Karembunto Maranu ya, ke sana. Hmm. Kemudian dia di sana dia menikah dengan apa salah seorang raja di Trunojoyo kalau tidak salah, putrinya Trunojoyo, Ya. Kanjeng Suretno apa, kemudian ini Imanindro Rekaret Tojeng melahirkan anak ya, melahirkan cucu, cucunya inilah cucu yang ke kedua atau ketiga saya tidak tahu ya, itu kemudian menjadi pahlawan nasional. Hmm. eh, Apa ini yang jadi rumah sakit sekarang, Wahidin, Wahidin Wahidin Sudirohusodo. Sudirohusodo. Nah, itu keturunan Itu Sultan Hasanuddin ya. cucunya itu Manin Rori Karet Tojeng. Hmm. Ya, itu fakta itu. Hmm. Kemudian ada beberapa fakta, toko-toko fakta seperti Irio dan Rioso ya, itu pahlawan dari Ya. Mandar. Kemudian apa? Lasa Lewang bukan ini apa? Lasalawang Arung Kampiri. Arung Kampiri, ya Ya, itu. dari Wajo ya. Itu dari Wajo. Jadi Ya. itu fakta itu ada. Itu Hmm. anaknya rumah tua Wajo. Lasawe Hmm. Lewang Arung Kampiri. Iya, iya, Itu iya. pejuang itu. Itu pejuangnya Sultan. Kalau saya tidak salah, dia memimpin apa?
dia terkenal keberaniannya itu, sehingga itu dikenal pada waktu itu digelar Lagoruda ya, Lagoruda. Ya, Jadi dia Lagoruda. bagaikan burung Garuda ya yang terbang menukik menghantam itu lawan-lawannya, sehingga digelar Lagoruda. Ya, kemudian dia berjuang di mana, berjuang di apa namanya, termasuk berjuang di apa namanya sampai di Maros, di mana kayak itu ini menjadi apa ini? Rumah sakit Maros ya sekarang Iya, ya. namanya. Di Ya, Maros ya. ya itu. Ya Kasalewangan. diabadikan di sana jadi rumah. Ada beberapa, pokoknya itulah fakta-fakta termasuk Sultan Hasanuddin sendiri, kemudian anak-anaknya ya, ada anaknya yang terkenal keberaniannya itu aduh. Lima pasosong daeng mangewai. Itu Kareng Mi. bisei. Wah, itu. Karen Bisei itu, kota itu Ya, Karen betul. Bisei. Karen Bisei, Panglima Angkatan Laut, Pak. Wah, itu yang paling berani itu. Ya. Jadi apa namanya? Karen Isong inilah yang terkenal keberaniannya, Pak, di laut. Iya. Iya. Itu Mi. Makanya kalau Sebenarnya kau ini panglima perang utama angkatan lautnya Sultan itu yang Hasanuddin paling ya. ya masih muda itu. Jadi dia yang sering di anu itu di angkatan laut itu dia yang sering diberi tugas oleh anu Sultan Hasanuddin. Bukan ini Karembon Tomarano. Karembon Tomarano. Ya, sering diberi tugas untuk melakukan penaklukan apa semua ya. Nah, itu kerengan itu Karengisong ya panggilannya Karengisong. Imam Pasosong. Jadi itu yang ini. Makanya waktu saya ke ke makam Sultan Hasanuddin di Goa, Ya. ada satu kuburan yang lebih tinggi anunya. Kubahnya itu. Kuburannya. Ya. Saya tanya, kenapa ini Imam Pasosong ya lebih tinggi anunya dibanding yang lain? Dia bilang ini karena anunya keberaniannya memang. Ini anaknya Sultan Hasanuddin yang paling berani, yang paling gencar menentang VOC. Dia Ya. putra ketiga ya, Prof. Ya, putra Tertulis ketiga. di sini. Iya. Putra ketiga beliau. Jadi itu memang itu fakta semua ya. Imam Padulung itu fakta, Imam Pasomba itu fakta semua. Ya. Kalau Imam Kuruni itu ya. Imam Kuruni itu pacarnya ini itu sudah fiksi itu. Ya. Putra ya. Karengbira ini, Prof. Ya, putranya Karembira. Ya. Nah, ada beberapa nama yang faktanya itu memang dia punya tempat pembuatan kapalnya, kapal-kapal perangnya Sultan Hasanuddin itu memang dibuat di Bira. Bira, ya.
Ya, untuk ini. Ya. Saya kira itu antara lain fakta-fakta fiksi. Iya. Ya. Saya kira bagaimana Prof? Masih ada waktu untuk lanjut sedikit atau kita lanjutkan di Ada, session silakan. berikutnya? Silakan. Nah. Silakan. Tergantung sebetulnya Anda punya ini, Pak, karena ya. saya ini kan tergantung dari penyelenggara yang itu, host. Kapan ada waktu lagi, Prof? Saya mau tayangkan dulu ini pengantarnya. Supaya nanti kita di pembahasan berikutnya baru masuk di session 1. Nah, saya lihat di sini Prof, session 1-nya ini Buta Goa Mei 1667. Apa yang dicerita di situ, Prof? Ini menarik. Saya sudah baca juga novelnya Prof, beberapa kali saya baca. Nah, dan bahkan beberapa tulisan tulisan tentang Sembawuh ini juga saya juga baca ya sejak sudah lama sebenarnya. Nah, beberapa kan penulis juga itu menyorot bahwa tulisan Prof ini cenderung agak lebih cenderung ke Makassar ya. Karena kan Perang Makassar ini melibatkan banyak pihak ya, terutama di Pulau Sulawesi Selatan sendiri ini kan, di Kepulauan Sulawesi ini kan ada beberapa kerajaan, dan salah satu elemen besar dalam Perang Makassar yang terlibat itu adalah kerajaan Bugis, Bone Sopeng ya. Nah, kemudian Buton di daerah Tenggara sana. Nah, ada beberapa penulis yang melihat bahwa Prof ini cenderung lebih berpihak ke kubu Sultan Hasanuddin ya, kalau dalam konteks Perang Makassar ini. Sebelum masuk, Prof, bagaimana tuh, Prof? Begini, sebetulnya pada waktu saya menulis itu yang saya khawatirkan. Ya, saya khawatirkan. Jadi saya tanya guru-guru saya, ya, saya ini kan orang Bugis, Pak. Iya, betul. Iya, di rumah saya itu, kalau saya bicara dengan ibu saya pakai bahasa Bugis. Iya. Ya, dan keturunan ibu saya itu Bone. Di Bulukumba, Prof ya? Ya, ketika saya bertanya sama Edward Polinggomang dengan Pak Emba, ya, termasuk Iseng Ratang, dia bilang, kamu ilmuwan. Kamu ilmuwan. Betul. Kau tidak boleh berpihak dimanapun juga. Iya. Ini memang konstelasi politiknya. Karena kan ada anggapan bahwa Arupalaka itu misalnya pengkhianat dan lain-lain sebagainya. Iya. Masih ada bias-bias sejarah seperti itu sampai sekarang, bahwa pada waktu itu tidak ada pengkhianat. Ya, karena waktu itu Goa juga kerajaan, Bone juga kerajaan. Tetapi saya berbicara mengenai peta koalisi pada waktu itu, Pak. Ya toh? You kan tahu, seluruh dunia tahu, seluruh pembaca sejarah tahu bahwa Goa berkoalisi dengan siapa. Aliansi militernya misalnya. Jadi Perang Makassar ini melibatkan aliansi militer ya? Prof, bisa diceritakan siapa saja yang terlibat? Jadi Goa itu aliansinya Goa itu Mandar, Luwu, Wajo. Itu tidak bisa, Pak. Sementara aliansi militer VOC, Bone, VOC, Buton. Haruskah kita menghindari itu? Ini pertanyaan. Itu yang dikasih tahu saya almarhum Edward Polinggomang. Ya, harus kau menghindari itu. Harus kau balik. Oh, enggak bisa, kau enggak bisa balik-balik. Fakta sejarah sudah begitu. Artinya saya hanya mau kau sebagai ilmuwan. Ya. Sekalipun kau sudah bilang tadi bahwa kau keturunan Bone. Ya. Dan di Bugis. Ya. Saya bilang di Perang Makassar juga, ya, Bugis juga ada di situ. Wajo, saya pernah wawancara
Prof Edward itu beliau bilang bahwa sebenarnya perang Makassar itu bukan perang Bugis dan Makassar ya, karena di kedua sisi itu ada Bugis dan ada Makassar ya. Nah, itu ada dalam aliansi Makassar. itu ya. Nah, terutama kan kalau tidak salah Prof, terakhir-terakhir itu di perang Makassar itu wilayah-wilayah Makassar Selatan sebagian itu juga masuk di aliansi POC kan. Ya, Jeneponto di Binamu dulu daerah kan namanya ya, Binamu. Kerajaan Jeneponto itu Binamu ya, kalau aliansi tidak salah. aliansi Bone itu Pak, Ya, aliansi Arupalaka. Iya. Jadi tidak bisa ya. dikatakan bahwa ini perang antara Bugis dengan Makassar, tidak bisa. Salah itu. Jadi memang di channel kita ini kita tentu lepas dari pembahasan tentang apakah ini perang Makassar dengan Bugis, bukan itu Prof ya. Intinya kita membahas secara objektif tentang peristiwa sejarah melalui novel ya. Dan bagaimanapun memang karya sastra itu pasti subjektif ya. Begini, saya pernah tanya almarhum ya, mantan gubernur. Iya. Waktu itu kan ada seminar di Bone. Iya. Ada seminar di Bone yang mau menjadikan Arupalaka sebagai pahlawan nasional. Iya. Pada waktu itu di bawah pemerintahan Amiruddin. Iya. Saya langsung tanya beliau, Amiruddin. Pak. Ya, karena waktu itu saya ada diberi bantuan apakah kayaknya bantuan masih sementara saya jalani studi, ya, masih mau penulisan skripsi saya, masih skripsi ya, masih ini. Saya minta bantuan beliau untuk, dia kasih bantuan. Saya sempat bertanya, Prof, bagaimana ini seminar di Bone apa? Dia bilang, ya, saya kan udah bilang di sana bahwa enggak bisa kita ini undang-undang ya, undang-undang tentang kepahlawanan nasional itu tidak bisa kita hindari. Bahwa siapa yang pernah menjalin kerjasama dengan Belanda itu tidak bisa. Tidak bisa diberi penghargaan. Itu kendalanya sampai hari ini sehingga Arupalaka tidak bisa diangkat ya, meskipun aspirasi sebagian besar masyarakat Bugis terutama di Bone juga itu menginginkan agar beliau ini pahlawan kemanusiaan di Bone oke lah. Ya, memang kalau ditilik dari sisi itunya beliau ini pejuang memang dari sisi kemanusiaan ya, betul. Pejuang. Artinya beliau kan artinya kan beliau berjuang untuk membebaskan kaumnya ya, Prof ya. Itu kira-kira ya di masanya. Ya. Betul. Iya. Artinya kita mencoba menempatkan pembahasan ini secara objektif, Prof. Jangan sampai nanti muncul saya diminta beliau kritikan supaya saya tetap menjadi ilmuwan betul. dalam pembahasan ini. Nah, 1667. Nah, apakah memang Prof sengaja memulai cerita dari titik poin itu 67 atau sebenarnya Prof juga sebenarnya melakukan riset tentang latar sebelum 1667 ini, Prof? Kenapa langsung ke 1667? Begini, awal perang besar memang dari tahun itu, ya, karena perjanjian Bongaya itu, ya, ditandatangani dan kemudian berlangsung 3 bulan 4 bulan itu dikhianati. Ya, kan ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan bahwa kita pelihara perdamaian. Di perjanjian Bongaya. Beberapa benteng, termasuk benteng Ujung Pandang, itu berada di bawah kekuasaan POC, ya, termasuk benteng Panakukang dan lain-lain sebagainya. Kemudian ternyata kemudian VOC melanggar beberapa perjanjian. Akhirnya dilakukanlah
pengumuman perang. Di kedua pihak ya. Dilakukan perang dengan VOC. Iya. Nah, kemudian atas bantuan beberapa teman, sahabat-sahabat Sultan Hasanuddin dari Eropa ya, termasuk Portugis, termasuk Inggris ya. Ya, dia mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa ini. Kita sudah dihianati, sudah ini. Akhirnya itu timbullah perang di situ. Ya, makanya jadi, saya bertitik awal dari situ. Keputusan jadi, perang 1667 itu memang 69, ya. 67, 68, 69 itulah perang yang besar-besaran terjadi di situ. Disitulah perang besar terjadi ya. Ya. Tapi mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita akan cerita secara utuh kronologi tentang perang Makassar ini, Prof ya. Mungkin dimulai dari kehadiran Makassar sebagai satu imperium besar di wilayah timur ya nantinya. Nah, saya kira Prof, kita cukupkan diskusi kita pada satu ini. Kita belum masuk di pembahasan Prof ya. Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Karena ini masih panjang Prof diskusi kita ini. Kita akan kita akan bedah session per session nih. Novelnya ini. Wah, Makassar sekali. 1669. Kalau session per session. Ya, oke. Enggak apa-apa. Ya, Prof, jangan khawatir, Prof. Kita akan ulas satu persatu. Nah, saya kira sobat Live Doc, demikian diskusi kita tentang latar novel Prahara Benteng Sembawuku ya, Perang Makassar 1669. Sebuah novel dari Prof. SM Nur ya, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas. Sangat menarik menurut saya novel ini karena bicara tentang latar sejarah ya, dan saya sangat tersentuh juga dengan petikan-petikan atau logika penggunaan kalimat-kalimat sastra oleh Prof di dalam novel ini ya. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, share, subscribe channel ini, sobat, agar kita tetap konsisten untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang sifatnya positif dan edukatif terhadap publik melalui channel ini. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Nah, insya Allah sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.